Pada akhir lagu, Raka mengayun Keira dengan sangat manis, membuat wanita itu benar-benar menjadi seorang Cinderella yang memamerkan keindahannya. Cereng, dan tarian mereka berakhir dengan saling memeluk, terpaku untuk beberapa saat menatap mata masing-masing lawan main. Entah mengapa aku jadi ragu sekarang. Rasanya aneh. Melihat dia seperti ini, apakah aku sungguh-sungguh akan bercerai darinya? Batin Raka. Pria ini meski lidahnya sangat tajam, sebenarnya dia punya perhatian yang baik. Aku berkali-kali sengaja menginjak kakinya, namun ekspresinya tetap tenang, meskipun aku tahu itu sangat menyakitkan. Batin Keira. Mereka berdua lalu membungkuk untuk memberi penghormatan pada semua tamu undangan, menyapa semua orang yang memberi selamat pada mereka karena penampilan tarian yang begitu indah. Tentu dengan tangan yang masih saling menaut. Sadar atau tidak, baik Raka maupun Keira sampai tidak sadar jika mereka masih saling bergandengan tangan ketika menyapa para tamu. Selamat atas peluncuran produk barunya, teman. Raka dan Keira kompak menoleh ketika dari sisi lain muncul seorang pria yang memberi mereka selamat. Duar. Keira yang kali ini terpaku menatap pria tinggi di hadapannya itu. Bak tersambar petir di siang bolong. Keira sampai tidak berkedip ketika menyaksikan sendiri keberadaan pria yang selama ini coba ia cari keberadaannya. Kelvin, bagaimana kabarmu? Jadi dia ini calon istrimu? Tanya Raka dengan berjabat tangan dengan pria itu. Mata Keira sesekali melirik pada wanita yang menggandeng lengan Kelvin. Rasa patah hati yang begitu menyesakkan dirinya. Jadi dia adalah wanita yang dia kenalkan akan jadi istrinya kelak. Kelvin, sejahat itu kau kepadaku? Gumam Keira sedih. Kisah cinta Kelvin Anggara dan Velinda tentu bukan jadi rahasia publik lagi. Pasangan yang warawiri muncul di layar kaca dan berbagai media itu digadang-gadang menjadi couple goal bagi sebagian besar orang. Kelvin yang tampan dan kaya, serta Velinda yang cantik dan berbakat. Rasa-rasanya mereka akan terus jadi pasangan favorit jika hubungan mereka sampai menua. Tapi takdir mereka berkata lain. Velinda harus pergi selama-lamanya dari dunia ini, dan sejak itu tiba-tiba Kelvin menghilang bak di telan bumi. Keberadaannya tidak diketahui siapapun, sampai tiba-tiba pria itu muncul dengan menggandeng wanita lain, dan itu adalah Yovana. Selamat malam, Nona Yovana. Sepertinya ini bukan pertemuan pertama kita. Saya sudah sering datang ke perusahaan untuk membahas kerjasama dengan Tuan Andres. Setidaknya kali ini saya ingin memperkenalkan diri secara resmi. Saya Caraka Banyuseno, dan ini adalah istri saya Keira. Ucap Raka dengan ramah. Raka dan wanita bernama Yovana itu akhirnya berjabat tangan. Senang berkenalan dengan Anda, Tuan Raka. Saya sudah sering mendengar kehebatan Anda dari ayah saya. Selepasnya Yovana lalu menjabat tangan Keira. Yovana, Keira, balas Keira dengan memaksakan senyumannya. Istri Anda sangat cantik, Tuan. Puji Yovana dengan menatap Keira. Sepertinya kita tidak perlu terlalu formal seperti ini. Baiklah, istrimu sangat cantik, Raka. Keira tersenyum. Kau juga sangat anggun. Meski dia terus menebarkan senyuman, namun dalam hatinya tetap saja tengah dilanda hujan badai. Petir di dalam hatinya bahkan menyambar-nyambar hingga dia berusaha menghindari kotak mata dengan Kelvin. Aku harus pergi ke toilet. Kalian ngobrol aja dengan santai. Permisi. Tanpa menunggu izin dari Raka, Keira udah melenggang pergi. Dan Kelvin hanya terpaku menatap kepergian wanita itu. Vi, maukah kau menikah denganku? Velinda hanya bisa terpaku ketika dia berpaling dan mendapati Kelvin tengah berlutut padanya. Dengan mengulurkan kotak berisi cincin berlian, pria itu tanpa sungguh-sungguh ingin menjadikannya sebagai istri. Kelvin, kau serius? Tanya Velinda ragu. Aku lebih dari serius, Vi. Di dunia ini, aku hanya ingin menjadi suamimu. Velinda mengangguk, tanpa sadar air mata pun telah membasahi wajahnya. Rasanya begitu terharu, senang sekaligus sedih. Terharu karena pada akhirnya, Kelvin telah menetapkan pilihannya, menjadikannya istri sesuai dengan janjinya. Senang karena pada akhirnya, hubungan mereka memiliki arah tujuan ke depannya. Dan sedih karena sebenarnya hubungan mereka ini sama sekali belum mendapatkan restu dari orang tua Kelvin.
Meski telah lama menjalin kasih, bahkan seluruh dunia tahu, nyatanya hubungan Kelvin dan Belinda terkekang oleh restu orang tua Kelvin. Asal-usul Belinda yang tidak jelas, sepertinya membuat mereka ragu untuk memberikan restu mereka. Tapi bagaimana dengan, aku hanya butuh jawabanmu, Vi, mengenai kedua orang tuaku itu akan menjadi urusanku nanti. Belinda mengangguk, mana mungkin dia bisa melepaskan pria sebaik Kelvin. Ya, aku bersedia, jawab Belinda tanpa ragu. Kelvin tersenyum senang, kemudian melingkarkan cincin yang ia siapkan di jari manis Belinda. Mulai sekarang, kau adalah milikku, Vi, hanya milikku. Belinda benar-benar tidak bisa berkata-kata pada saat itu. Selain menangis haru, dia pun hanya bisa memeluk Kelvin dengan erat. Terima kasih karena telah memilihku, lirih Belinda ketika berada di depan Kelvin. Selalu sayang, aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia ini. Janji Kelvin pada Belinda. Sebuah cincin yang dia kaitkan pada sebuah kalung ditatap Keira dengan penuh kekecewaan. Ya, itu adalah cincin yang berhasil ia ambil di apartemennya saat itu. Cincin yang jadi saksi perjuangan cintanya dengan Kelvin saat masih menjadi Belinda. Untuk pertama kalinya kau ingin Kelvin? Untuk pertama kalinya kau juga menyakiti hatiku. Kau bilang, hanya aku yang pantas jadi istrimu. Hanya aku yang ingin kau jadikan istri. Dan hanya aku wanita satu-satunya dalam hidupmu. Tapi mengapa? Sekarang semuanya berubah. Meski tubuhku bukan Belinda lagi, tapi ingatanku tetaplah Belinda. Jiwaku jiwa Belinda. Keira menangis terseduh-seduh di salah satu balik toilet. Menangis dalam diam, karena tidak ingin membuat curiga siapapun. Hatinya terasa teriris. Ketika mengingat senyum pria itu bukan karena dia sebagai alasan. Untuk pertama kalinya dia merasakan rasanya patah hati. Tok, tok, tok. Kira, kau di dalam? Kira terkejut karena dari balik pintu terdengar seseorang memanggilnya. Kira, ini aku, Yovana. Dek, untuk apa dia mencariku? Gumam Kira cemas. Cekrek. Kira membuka pintu dengan perasaan gusar, begitu khawatir karena seseorang yang tidak ia harapkan justru berada di hadapannya saat ini. Yovana, ada apa? Tanya Kira ketika akhirnya berhadapan dengan wanita itu. Kau menangis? Tanya Yovana dengan tatapan penuh curiga. Meski telah berusaha menghapusnya, sepertinya bekas air mata tidak sepenuhnya hilang. Kira berniat, setelah puas menangis ia akan meretouch kembali riasannya. Oh, ini bukan apa-apa kok. Tanpa diduga wanita yang baru Kira kenal itu justru memegangi pundaknya dengan tatapan menggibah. Ini karena Raka. Nah, memang sialan pria itu. Sudah punya istri secantik dirimu saja masih centil pada seorang model. Dek. Kira benar-benar tidak menduga bagaimana respon yang Yovana tunjukkan itu persis seperti seorang sahabat. Padahal jarak waktu mereka saling mengenal saja belum sampai 1 jam. Apakah mengira ini karena pria itu? Tidak, Yovana. Lalu matamu bahkan sampai bengkak begini. Masih mau mengelak. Bagaimana denganmu? Kenapa kau menyusulku kemari? Kali ini Yovana yang terdiam. Aku malas di tengah-tengah para pria itu sendiri. Ada apa? Apa Kelvin tidak memperlakukanmu dengan baik? Tanya Keira dengan penuh antusias. Entahlah, aku sendiri sulit menilainya. Rasanya hampir frustasi mengejar cintanya itu. Hah? Untuk apa membahas diriku? Kau sendiri bagaimana? Kenapa kau mengurung diri di sana? Dan malah menangis terseduh-seduh. Ini juga karena kalian, lirih Keira ragu. Yovana menatap Keira tajam setelah mendengar jawaban darinya, mengangguk dengan menghela napas panjangnya. Jadi, apa kau termasuk fans mereka? Mereka? Ya, Kelvin dan Belinda. Itu. Yovana tersenyum melihat tingkah Keira yang menjadi aneh. Ayolah, aku tidak mengapa banyak yang sepertimu ketika melihat kami. Bahkan ada yang sampai menarik rambutku. Mereka berkata jika aku adalah perebut calon suami orang. Fans mereka memang benar-benar loyal dan setia. Maaf ya, Pana. Jadi benar dugaanku. Itu jelas sekali terlihat. Benarkah? Kira gugup. Ya, kau bahkan tidak berani menatap Kelvin, bukan? Menatapku saja seperti penuh kebencian. Sebagai sesama wanita tentu aku tahu perasaanmu. Ya, Pana, itu apa kau tidak tersinggung?
Yevana menggeleng dengan cepat. Sama sekali tidak. Itu udah menjadi resiko ketika aku menerima perjodohan ini. Pasti sulit ya. Aku pikir dia tidak bisa melupakan mantannya itu. Tapi ternyata dia sudah menggandeng tanganmu ke semua tempat. Yevana sekali lagi menepuk pundak Kaira, seperti tengah memberi semangat hidup untuknya. Aku menikmatinya, Kaira. Kau benar. Kelvin bahkan sama sekali belum melupakan wanita itu. Meski kami tampil seperti seorang yang kasmaran, percayalah jika sebenarnya kami tidak semanis itu. Kelvin pria yang dingin dan angkuh, tidak suka bicara, dan suka sendirian. Terkadang, dia juga tidak percaya dengan siapapun. Yovana, aku menyedihkan ya, tapi aku tidak mempermasalahkan itu, Kaira. Asal aku masih mencintainya, itu udah lebih dari cukup. Kamu mencintainya setelah sikapnya begitu buruk padamu? Yovana mengangguk. Aku menyukainya sejak remaja, Kaira. Aku udah menunggunya bertahun-tahun. Bahkan saat dia masih bersama wanita itu.